warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di rumah? Semoga selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bertemu kembali pada pembelajaran bahasa Indonesia dengan Ustazah Ira. Untuk memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, pembacaan doa sudah tuntas. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, Ustazah izin menyampaikan aturan pembelajaran daring di pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, teman-teman pastikan fokus, karena untuk memahami suatu informasi atau menerima informasi, pastikan diri kitanya sudah siap dengan cara fokus. Kemudian, mengerjakan proyek. Jika kita sudah menerima informasi atau menerima proyeknya, kita kerjakan dan kita tuntaskan proyek tersebut, yang kemudian akhirnya nanti laporkan kepada wali kelasmu. Selanjutnya, kita berada di tema 3, bagaimana tubuh mengolah makanan, dan subtema 2, pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Tubuh manusia bekerja dengan baik dan memiliki metabolisme yang lancar ketika secara rutin diberikan asupan makanan sehat dan bergizi. Nah, artinya teman-teman, tubuh kita ini perlu asupan makanan yang sehat dan bergizi. Untuk itu, sudahkah teman-teman memakan makanan sehat dan minuman sehat? Pastikan minum 8-10 gelas per hari dan pastikan memakan sayur-sayuran atau buah-buahan setiap harinya. Di tema 3 subtema 2 ini, Ustazah izin lanjutkan. Agar kebutuhan nutrisi harian kita terpenuhi, kita harus mengetahui jumlah kalori yang dibutuhkan oleh setiap harinya tubuh kita itu berapa. Kalori itu merupakan energi yang diperoleh dari makanan. Jadi ketika kita makan, kita akan mendapatkan kalori itu agar kita bisa semangat, agar tubuh kita bisa kuat. Zat gizi dalam makanan yang memberikan energi adalah karbohidrat. Dia ada 4 kalori per gram. Kemudian protein juga ada 4 kalori per gram. Dan lemak ada 9 kalori per gram. Makanan yang sehat ini adalah makanan yang segar, bukan melalui proses pengawetan yang panjang. Contoh, Ustazah membuat makanan, kemudian Ustazah karena bisa diawetkan, besok Ustazah masak lagi, kemudian Ustazah awetkan. Nah, itu tuh bukan makanan yang sehat. Nah, makanan yang sehat ini yang segar dan biasanya dikukus atau direbus. Selanjutnya, maka pilihlah makanan sehat bukan yang berada di kemasan atau kaleng. Contohnya yang di kaleng seperti ikan yang berada di kaleng kemudian ditumis, atau makanan siap saji yang berada di kaleng atau di kemasan. Jadi alangkah lebih baiknya kita memasak makanan dengan cara dikukus atau direbus atau dipanggang. Tadi seperti yang sudah Ustazah sampaikan sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang unsur-unsur iklan. Nah, kemarin pekan lalu kita sudah mengetahui apa itu iklan. Sekarang kita mengenal apa sih unsur-unsur yang harus ada di dalam iklan. Cek. Nah, Ustazah juga sudah menyediakan lagu tema dengan nada Pamanku Datang di subtema 2, tema 3. Nah, Ustazah izin menyanyikan, lalu teman-teman ikuti ya. Oke. 1, 2, 3. Manusia butuh makanan, Allah yang menciptakan, hatiku riang
dan penuh syukur. Terbayang sudah makanan sehat, berbagai macam kandungan gizi yang ada pada makanan. Protein, lemak, mineral, karbohidrat dan vitamin. Semua itu tubuh butuhkan agar terhindar dari penyakit. Semua itu dikelompokkan 4 sehat, 5 sempurna. Nah, lagunya mudah bukan? Yuk kita nyanyikan di saat video pembelajaran ini tuntas. Oke. Tadi kita akan bahas unsur-unsur iklan. Nah, teman-teman, saja izin sampaikan, pengertian iklan itu sendiri adalah merupakan pemberitahuan mengenai sesuatu barang atau jasa kepada masyarakat umum. Nah, jadi iklan ini merupakan pemberitahuan kepada halayak umum terkait sesuatu barang atau jasa yang ditawarkan, bisa berupa barang atau produk. Bisa berupa produk atau barang atau jasa. Kalau produk itu sesuatu barang, ada wujudnya. Tapi jika jasa itu tidak terlihat wujudnya. Contohnya seperti jasa melukis. Nah, itu adalah kemampuan atau skill tertentu dari setiap manusia. Jadi yang dibutuhkan, tenaganya yang diambil. Kemudian iklan itu harus dibuat dengan jelas dan menarik agar iklan atau pemberitahuan tersebut dapat dibaca dengan baik. Jadi selain menarik, menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan bersifat ajakan atau persuasif. Sehingga banyak yang membeli atau menggunakan jasa yang ditawarkan. Betul ya? Itu adalah tujuan kenapa iklan itu harus menarik, harus mudah dipahami, bersifat persuasif, karena untuk mengajak seseorang untuk membeli dan menggunakan jasa yang ditawarkan oleh kita yang membuat iklan. Nah, lalu apa saja unsur-unsur iklan? Unsur-unsur iklan yang pertama adalah produk atau nama produk. Nah, jadi saat membuat iklan, yang pertama kita harus menyiapkan nama produknya. Contoh nama produknya, teman-teman mau apa? Mau lilin Eiffel misal. Atau kenapa lilin Eiffel? Karena lilinnya bukan bulat seperti ini atau tinggi seperti ini, melainkan lilinnya dia berbentuk menara Eiffel. Misal, itu lilin Eiffel. Jadi yang pertama yang harus disiapkan adalah nama produk. Nama apa yang akan teman-teman tempelkan atau jadikan sebagai produk tersebut. Kemudian yang kedua, gambar yang menarik. Bagaimana teman-teman ingin membeli produknya jika ternyata kemasannya tidak menarik? Jadi sudah sepantasnya harus menarik gambarnya. Selanjutnya, kalimat iklan. Nah, di setiap iklan pasti memiliki kalimat. Kalimat tersebut tujuannya adalah agar mengetahui detail produknya seperti apa. Contoh, ada yang menjual sepeda motor, iklannya, kemudian ada gambarnya, lalu ada kalimatnya pasti, spesifikasinya. Oh, iklan ini memiliki kelebihan A, B, C, dan D. Dan unsur-unsur berikutnya yaitu keunggulan produk. Di keunggulan produk ini teman-teman sampaikan keunggulan produk tersebut apa. Misal, jika lilin Eiffel ini keunggulannya adalah untuk menerangi saat mati lampu misal. Atau teman-teman tuliskan lagi keunggulannya apa. Lalu di unsur berikutnya ada harga produk. Harga produk ini teman-teman cantumkan agar orang lain bisa mengetahui harganya berapa. Lalu selanjutnya adalah nomor telepon. Teman-teman saat menjual produk atau menjual jasa, teman-teman cantumkan nomor handphone agar orang lain yang ketika melihat selembaran pamflet atau poster bisa menghubungi nomor yang sedang berjualan.
atau yang sedang iklan tersebut. Jadi cantumkan ya nomor handphonemu. Kemudian pastikan terdapat alamat iklan. Alamat iklan ini bertujuan untuk mengetahui barangkali ternyata saat ketika kamu menjual produk atau jasa ada tempat yang bisa dikunjungi saat tidak ditelepon. Nah, begitu ya. Contoh, ada Jalan Duren 3 Raya nomor 2 Jakarta Selatan. Itu ya, ada nomor handphonenya. Ustazah izin memberikan contoh iklan. Nah, bacalah teks iklan di samping ini. Di sini Ustazah sudah sediakan iklan mobil Toyota termurah, New Avanza ready stock, free hadiah tanpa undian. Wow, menggiurkan sekali bukan? Ada nomor handphonenya. Ya, di sana. Jadi, dari contoh iklan tersebut sudah memuat beberapa unsur, teman-teman. Toyota termurah ada kata-katanya, ready stock ada gambarnya, kemudian ada nomor handphonenya. Selanjutnya kita akan bedakan apa sih itu iklan media cetak dan iklan media elektronik. Teman-teman pernah melihat iklan yang berada di televisi? Nah, jika melihat itu termasuk iklan media cetak atau iklan media elektronik. Yang berada di TV atau televisi itu termasuk ke dalam iklan media elektronik. Coba kita baca pengertiannya. Iklan media elektronik yaitu iklan yang disebarluaskan melalui media elektronik. Seperti apa saja? Ada televisi, ada radio, dan ada internet. Jadi iklan media elektronik itu yang iklannya terdapat di contoh seperti televisi, radio, dan internet. Tapi tujuannya tetap sama, menginformasikan, memberitahukan suatu produk atau jasa agar orang lain mau menggunakan atau mau membeli. Lalu apa sih iklan media cetak? Iklan media cetak ini iklan yang ditulis atau disebar di media cetak. Contohnya seperti koran, majalah, surat kabar. Nah, artinya media cetak itu yang ditulis, teman-teman, yang tertulis. Koran kan informasinya pasti tertulis, kemudian terprint. Jadi memang ada bentuk hardnya, ada bentuknya. Namun medianya saja yang berbeda. Ada yang media cetak, ada yang media elektronik. Nah, jadi kesimpulannya adalah iklan adalah berita atau pesan untuk membujuk dan mendorong orang agar tertarik pada barang ataupun jasa yang ditawarkan. Nah, bisa dipromosikan melalui media periklanan seperti televisi, radio, koran, majalah, internet, dan lain-lain. Nah, dengan begitu Ustazah yakin teman-teman sudah bisa mengklasifikasikan mana yang termasuk iklan media cetak dan mana yang termasuk iklan media elektronik. Kita ke selanjutnya, yaitu lembar project. Di lembar project ini teman-teman pastikan buat dan gambarlah iklan berupa media cetak dengan tema apapun yang memuat unsur-unsur iklan dan warnai di buku gambarmu. Lalu kirimkan foto tersebut ke Classroom. Jadi teman-teman membuat dan menggambar iklan berupa media cetak. Media cetak itu yang tadi, yang tertulis dengan tema apapun yang memuat unsur-unsur iklan. Jadi teman-teman boleh mau makanan, mau minuman, mau mobil, mau benda, mau hewan, apapun yang memuat unsur-unsur iklan. Unsur-unsur iklan tadi apa saja? Banyak ya teman-teman. Lalu warnai di buku gambarmu, di buku gambar A3, dan kirimkan foto tersebut ke Classroom. Tetap semangat dan tetap percaya diri dengan hasil kerja kerasmu sendiri. Ibrah yang bisa diambil dari pembelajaran bahasa Indonesia tentang iklan, yaitu teman-teman bisa mengetahui maksud dan tujuan dari penawaran, sehingga tidak adanya miskomunikasi atau pembatalan dalam jual beli. Lalu
menjadikan untuk mampu membuat peluang usaha. Nah, teman-teman silahkan maksimalkan proyek yang sekarang. Kira-kira teman-teman mau jual apa ya? Teman-teman bayangkan saja kira-kira mau jual apa. Lalu teman-teman tuliskan ingin menjual apanya di dalam lembar proyekmu. Insya Allah, apa yang kamu tulis pasti akan menjadi doa. Dan harapan yang kamu inginkan bisa terwujud. Nah, silahkan, tidak perlu takut untuk bermimpi. Kamu bisa tuliskan pengharapanmu di lembar proyekmu. Kira-kira jika ingin berusaha atau berwirausaha, kamu akan menjual apa? Dan yang terakhir, kamu akan belajar muamalah. Nah, muamalah itu jual beli, teman-teman. Nah, cukup sekian materi pada kesempatan pembelajaran hari ini. Ustazah cukupkan. Terima kasih banyak. Selamat mengerjakan proyek. Ustazah mohon undur diri dan kita akan berdoa. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih. Selamat mengerjakan proyek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.